Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita salah satu narasumber yang kita hadirkan spesial ya buat teman-teman para pemirsa semuanya. Kali ini kita hadirkan saudara, saudara ya, Mas ya, Mas. Bapak aja. Atau Bapak, kok kayak tua banget kalau Bapak ya. Aduh. Oke lah, Mas Abiluna. Nama aslinya siapa sih Mas Abiluna? Nama aslinya Karisma Iqbal Tawakal. Karisma Iqbal Tawakal. Panjang juga ya. Oke. Ya lebih dikenal publik dengan nama Abiluna ya. Nama aslinya Karisma Iqbal Tawakal. Alhamdulillah. Dan tidak lupa ya coach kita, Coach Anjera. Setia bersalamai. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Iqbal atau Mas Abiluna enaknya dipanggil. Panggilannya siapa Mas enaknya? Kang Abi aja. Kang Abi, oke. Kita akan ngobrol dengan Kang Abi, oke. Nah, Kang Abi ini beberapa waktu yang lalu sempat hadir juga di video kita ya, di channel Pasal Kasau, ngobrolin tentang pengalaman Kang Abi ya, sakitnya ya, sebelum mengenal Pasal Kasau. Apa namanya sakitnya, Kang Abi? Anxiety. Wah, anxiety. Kayaknya bukan anxiety aja deh. Banyak. Anxiety, patah hati, terus Masya Allah. bocor jantung, terus apa itu? Kayaknya kemarin ada banyak loh. Iya, kayaknya banyak ngakunya anxiety aja nih. Iya, oke. Nah, anxiety ini cukup menarik ya sebenarnya kalau dikupas ya, dan alhamdulillah kita bersama orang yang pernah mengalami kasus anxiety. Oke. Kita awal dari pembicaraan tentang anxiety dulu ya, Mas. Kang Abi. Oke. Kang Abi sudah berapa lama mengenal atau membaik ya, setelah mengenal PAS itu membaik dari problem anxiety-nya? Oke. Sebelumnya memang dari tahun 2014 itu gejalanya mah ya. Sakit mah, terus mual, muntah, terus kok tiba-tiba sering cemas, berlebih dari 2014 sampai 2020. Saat itu nggak tahu namanya apa ini, gitu, penyakit apa gitu kan. Ternyata pas googling, pas ketemu sama Coach Sandra juga, oh ini anxiety, aku bilang. Aku kan masih mikir ya, ini penyakit apa gitu. Ya udah googling, ternyata saya mengalami keluhan anxiety atau dibilang cemas berlebih, gangguan mental lah gitu ya. Itu awal mulanya. Ternyata dari situ ketemu dengan terapi PAS. Awalnya dengan Dokter Gali disarankan untuk ikut pelatihan PAS. Itu dari awal memang bukan untuk mengatasi keluhan saya sebenarnya. Karena sebelumnya fisioterapi, ketemu dengan pasien-pasien stroke, terus ada kegundahan kenapa pasien stroke itu banyak obat yang diminum. Makanya terbesit di dalam hati itu ada nggak sih pengobatan tanpa obat? Kan agak aneh ya pemikirannya. Nah, qadarullah ketemu dengan Dokter Gali, dan alhamdulillah diperkenalkan dengan terapi PAS. Dan Masya Allah dari situ awal mulanya hari H ikut pelatihan, itu semua penyakit datang itu. Masya Allah, itu semua penyakit datang, sinusitis, kanker payudara, nyeri di bagian payudara, terus jantungnya lemah, terus timbul anxiety itu juga bermasalah gitu ya. Itu kompleks itu. Jadi saat pelatihan posisinya pas sakit. Hari pertama. Pas parah-parahnya ya. Pas parah. Pelatihan di mana dulu? Di Solo. Oh, di Solo. Di Solo 2020 bulan Maret, masih ingat gitu. Jadi dari situ ya ikut pelatihan, terus mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Haris Mujahid rahimahullah tentang ya banyak hal lah, tentang Al-Muminun, surat ayat 14, surat Shod ya. Yang mana pengobatan Nabi Ayub dan lain sebagainya. Dan itu belum praktek itu waktu itu. Nah, hari kedua terbesit dalam hati, ini dilanjut nggak ya untuk ikut pelatihannya, karena kondisinya udah drop banget. Jadi sering kali mondar-mandir ke belakang itu untuk membuang ingus, karena sinusitis itu kan bau busuk di hidung, penciuman. Dan itu Masya Allah, walaupun mondar-mandir tapi tetap berusaha fokus untuk menimba ilmu dari situ. Nah, hari kedua saya paksakan untuk ikut. Hari ketiga pas pulang selesai pelatihan di rumah cuman
ingat-ingat apa yang disampaikan Ustadz tadi saja. Hmm. Hentakan kaki, mandi, minum, gitu. Nah dari situ, saya udah capek, capek sakit ya waktu itu, udah capek sakit 6 tahun saya sakit itu. Ya udah saya hentakan kaki, habis itu mandi, dan uniknya mandinya pakai RS waktu itu, karena yang disampaikan Ustadz Aris mandi dengan air dingin. Yang saya tangkap itu ya RS. Airnya dingin RS gitu. Selama 3 hari, masya Allah itu apapun makanannya yang dulunya dipantang, sekarang udah nggak dipantang. Jadi udah selama 3 hari 3 gerakan saya lakukan itu, alhamdulillah bi'idznillah sampai detik ini kelihatan progresnya. Maksudnya dari dulu kurus, sekarang udah berisi lah gitu. 5 tahun berarti ya, sudah progres 5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Sudah tidak konsumsi obat sama sekali? Sudah. Jadi penyembuhan itu 3 hari, Mas. Masya Allah. 3 hari, karena pantangan itu yang saya, kan kalau saya pribadi harusnya nggak ada pantangan gitu. Jadi kalau udah makan bebas, anggap aja tubuh ini udah sembuh gitu. Jadi 3 hari itu saya fokus hentakan kaki, mandi, dan minum itu, masya Allah itu luar biasa. Yang saya alami itu luar biasa. Jadi awal mulanya memang untuk ngatasin stroke, kedua saya sakit, dan ternyata Allah berikan kesembuhan setelah ikut latihan PAS. Jadi motivasi awalnya malah bukan karena anxiety atau sakit pribadi ya? Bukan. Malah karena pengen membantu orang lain untuk terapi, tadi biasanya terapi orang stroke ya? Kemudian Masya Allah malah dapat manfaat pribadi. Jadi sejak 3 hari itu sampai sekarang berangsur membaik terus ya kondisinya? Sudah membaik. Jadi kalau ada alarm timbul gitu, udah mau, ini kayaknya mau sakit deh, langsung hentakan kaki udah. Langsung mandi juga? Mandi juga. Mandi di mana? Mandi di mana? Ya, ini mengkhawatirkan ya kalau sampai mandi ikut di sumur tetangga. Oke, menarik ini ya teman-teman ya. Anxiety yang sekarang jadi polemik ya, atau problema bagi banyak orang, dialami juga sama Mas Abiluna. Bahkan nggak cuma anxiety tadi ya, ternyata banyak keluhannya macam-macam. Bi'idznillah ya, dengan hentakan kaki, kemudian mandi, minum, tentunya dengan keyakinan juga ya, keyakinan ya. Kalau hentak kaki sambil masih mikir apa segala macam itu ya biasanya efeknya beda gitu. Oke. Mas Abiluna, selama 2020 sampai sekarang 2024 ya, pernah nggak kumat lagi anxiety-nya sampai parah gitu? Alhamdulillah sih cuman gejalanya cuman keringat dingin. Jadi kalau udah keringat dingin itu udah alarm tuh. Oh, tubuh ini pasti masalah. Udah lakukan aja terapinya, dan alhamdulillah setelah lakukan terapinya dirasain lagi, udah nggak ada. Sensasi cemasnya udah nggak ada lagi. Mulai keringat dingin, mulai muncul rasa nggak nyaman gitu ya? Iya pasti. Itu berarti tanda pertanda. Biasanya habis ngapain itu munculnya? Biasanya di atas motor biasanya. Kan kalau di atas motor itu kan, kalau saya kan keliling Indonesia ya dibilangnya. Wah, menarik juga nih. Kita benar juga nih keliling Indonesia insya Allah. Jadi seringnya di atas motor gitu. Kalau dibilang disuruh milih gitu ya, untuk naik pesawat sama naik motor, saya mendingan naik motor. Kenapa? Karena fisik saya ternyata lebih sehat naik motor, bukan naik pesawat. Ilmu baru ini. Nah itu menarik ya. Karena ini kalau posisi di atas motor ternyata itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau naik motor kita membungkuk ke depan gitu, ya otomatis ya nggak mungkin jauh jangkauan yang kita lakukan gitu kan. Jadi memang posisi tubuh itu memang pengaruh, sangat pengaruh. Karena yang biasanya saya temukan pasien-pasien anxiety itu gejalanya di atas motor, Mas. Malahan. Jadi cemasnya berlebih, terus ulu hatinya. Pas salah posisi tadi ya, mulai agak bungkuk atau apa gitu, langsung kerasa lagi ya? Ya, betul. Karena kan sebenarnya motor itu kan diciptakan bukan untuk kesehatan kan, untuk berkendara aja gitu ya. Nah, ternyata dari posisi duduk, dari posisi badan, tangan, itu pengaruh pengaruh sekali. Makanya itu saya ambil pengalamannya dari situ. Dari aktivitas yang saya alami sendiri gitu. Siap. Nah, ini dapat ilmu ya. Nanti kita bedah lebih lanjut lah masalah bermotor keliling Indonesianya ya. Masya Allah. Coach Anjar ada yang mau digali nggak dari
narasumber kita, silakan. Ini teman-teman sekalian ya, dari Mas Abiluna ini karena saya ketemu versi sebelum ini ya. Ini versi gemuk, versi insya Allah sehat ya, versi ketemu. Jadi ketemu waktu beliau tuh ya kurang lebih ya separuhnya inilah kayaknya. Kalau nggak boleh berlebihan kita katakan. Tapi begini Ustaz Aslam, saya lebih tertarik mengupas dulu anxiety ya, karena beliau juga mengelola akun TikTok yang sekarang followernya berapa Mas? 70.000 akun TikTok. Nah, teman-teman nanti cek ya TikToknya Abiluna Terapi nggak salah. Abiluna Terapi nanti TikTok. Nah, saya pengen denger nih, kalau Mas Abiluna tadi pada waktu anxiety muncul, yang muncul di benak jenengan waktu itu apa sih sebenarnya? Jadi rasa cemas itu apa? Rasa pengen mati, rasa pengen anxiety-nya tuh saya jadi minder atau apa yang sebenarnya dirasakan? Dan nanti saya akan pengen juga tahu dari konsultasi apa tuh anxiety-nya gitu. Oke, selama 6 tahun 2014 sampai 2020 itu sebenarnya semua orang yang merasakan anxiety, dari dia kejiwaannya suka marah-marah. Oh, tiba-tiba suka marah-marah. Nah, jadi saya ngalamin itu semua, Mas. Saya ngalamin apa aja? Semuanya kan ada. Oh, iya. Sering marah-marah, terus nangis di pojok, maksudnya sendirian, menyendiri nangis ya. Nangis sendiri gitu ya. Terus timbul takut mati. Kalau takut mati itu biasanya kalau kita tidak bisa tidur malam, itu timbul rasa takut mati dan halusinasi. Halunya itu apa? Maksudnya contoh gambarannya? Halunya tuh kayak ada sosok yang datang gitu, selibat gitu. Selibat. Mau ngambil nyawanya. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Jadi timbul anxiety, timbul halusinasi dan takut mati itu biasanya yang saya alami kalau udah susah tidur, pasti akan timbul. Ya, keluhan itu ya. Itu. Nah, terus fisiknya juga sakit semua, lemas. Nyeri, lemas, sakit, nyeri, terus nggak bisa jalan, bahkan pokoknya bawaannya aneh lah Mas. Kalau anxiety itu memang kalau dibilang orang awam yang nggak pernah merasakan anxiety itu dibilang penyakit lebay. Oh, kok lebay? Gimana maksudnya lebay itu? Iya, penyakit lebay karena yang kita rasakan dengan misalkan Mas Anjir kan belum pernah ngalamin anxiety. Ya jangan lah, jangan sampai. Jangan sampai lah. Cukup ente aja. Nah, itu alhamdulillah setelah saya ngerasain anxiety, ternyata memang anxiety ini penyakit yang kompleks gitu. Kompleks itu meluas. Bahkan fisik ya kena, psikis kena. Fisiknya juga kena, psikisnya juga kena. Bahkan kalau saya bilang orang stroke yang bisa jalan itu lebih baik daripada pasien anxiety. Kok bisa? Karena pasien anxiety itu nggak bisa keluar rumah, Mas. Hah? Gitu? Nah, karena kalau keluar rumah takutnya macam-macam. Jangan-jangan nanti kenapanya itu yang banyak. Ada orang buat jahat sama dia. Nah, bisa juga gitu. Nah, jadi anxiety itu bahkan baperan juga, overthinking yang paling saya temukan juga overthinking. Jadi keluhan-keluhan itu selama 6 tahun saya ngalamin semua. Jadi bergantian, itu kadang suka marah-marah sendiri, kadang kesel sendiri, kadang nangis sendiri gitu. Macam-macam, Mas. Dan masih bisa hidup ya? Alhamdulillah. Pikirannya banyak banget. Berat banget pikirannya. Makanya sampai kurus ya? Itu kurusnya bukan karena banyak pikiran tapi ya? Bukan. Ngomong dari ini ya. Tapi tambah kurus nggak? Tambah kurus. Jadi posisinya dulu saya terkenal SMP itu dia gemuk dan putih waktu itu. Kalau saya SMP terus SMA juga sama. Terus qadarullah pas 2016 itu saya ngerasain anxiety 14 ya 2014 saya ngalamin anxiety dan badan saya langsung drop, langsung turun. Nah, saya tahunya anxiety itu dari Coach Anjra malahan. Oh, anxiety nih. Anxiety apa? Saya juga masih bingung. Ya, itu kan psikologi, jadi dari gejalanya udah kelihatan ini orang. Oke, ini terima kasih. Nah, kalau ini Mas, dari pengalaman jenengan melayani konsultasi dari TikTok itu. Oh iya. Ya mungkin beberapa tadi udah ada, tapi mungkin dari yang terkesan lah. Ini anxiety sampai mikir seperti ini gitu misalnya. Apa misalnya gitu? Sebenarnya kalau ngelihat pasien anxiety, saya sendiri pun ketawa, Mas. Loh, maksudnya? Ketawa, oh saya dulu kayak gitu. Saya sendiri malah cermin diri ya. Menertawakan diri saya sendiri sebenarnya. Masya Allah. Tapi kalau di depan, maksudnya di depan layar, di depan live TikTok, saya biasanya TikTok itu live juga, Mas. Tiap hari, misalkan saya anjurkan itu memang tiap hari untuk live, karena manfaat yang kita berikan ternyata Masya Allah banyak banget. Nah, itu biasanya pasien anxiety itu yang sering datang itu dari tulisan aja saya udah bisa baca, oh ini anxiety.
Udah. Apa itu tulisannya? Misalnya. Misalkan, saya sakit asam lambung. Terus apa bisa disembuhkan? Terus lanjut lagi ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang sama, maksudnya orang yang sama gitu ya, tapi menanyakan. Ngebom chat gitu ya? Ya, ngebom chat. Jadi dia terus nanya gitu. Wah, ini anxiety. Sering cemas nggak, Mas? Sering. Oh ya, berarti ya udah. Jadi ternyata yang saya alami bisa saya sampaikan juga solusinya juga ke orang itu gitu loh. Wah, Masya Allah. Ini melebihi saya sebagai sarjana psikologi ya. Karena saya malah tidak praktek psikologi sekarang ya. Mungkin dari Abah Aslam digali dulu dari terapinya atau kalau secara teori PAZ itu kan ada CSTEM ya. Silakan, Bang. Siap. Oke. Boleh minum loh ini Mas. Ya, boleh diminum lah ini. Biasa ini, boleh diminum. Ini tehnya asli ya, jadi manis juga insya Allah. Oke, menarik ya teman-teman. Ternyata lewat wasilah channel, apa ya kalau TikTok ya? Akun ya namanya. Akun TikToknya bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Tentunya Kang Abi dapat pasien dari situ juga dong, dapat orang-orang yang kemudian berlanjut, nggak cuman konsultasi di live-nya, nggak cuman tanya-tanya di akun TikToknya, tapi sampai ketemu, kemudian membantu proses terapinya. Ada pengalaman yang paling menarik apa Kang Abi dari proses terapi? Dan di mana? Ini perlu dijelaskan. Oh iya. Apa, siapa, di mana gitu kan menarik. Jangan nyebut nama, yang penting kisahnya ya. Privasi tetap dijaga. Silakan. Jadi membangun awal mulanya Mas ya. Membangun TikTok itu memang nggak mudah. Untuk menjadi FYP atau dikenal orang, untuk melihat video-video kita memang tidak mudah. Saya udah banyak belajar juga dari Simba, dari buku juga kadang saya beli. Jadi gimana caranya? Niat saya sebenarnya bukan untuk cari cuan, bukan nyari pasien di situ. Bahkan pasien yang datang di TikTok itu saya rekomendasi ke terapis yang terdekat sebenarnya. Nah, saya udah bangun. Alhamdulillah niat saya goals-nya itu untuk syiar terapi pasnya. Nah, mau itu syiar japasnya atau syiar mandinya itu memang saya anjurkan saya bangun dari situ. Jadi syiar untuk terapi pas. Tapi saya nggak menyebutkan pasnya, tapi terapi gerakan biasanya saya buat gitu. Nah, alhamdulillah setelah sampai di atas 50.000 followers, itu saya ajak teman-teman semua sebenarnya. Teman-teman Pastupar dari Lampung ada, dari Palu, dari Palembang juga ada, macam-macam. Jadi Pastupar yang mau gabung di live TikTok, silakan. Jadi kita memperkenalkan sebenarnya. Jadi live-nya rame-rame ya? Rame-rame. Ada yang cerita soal baby pass, ada yang cerita dengan anak kebutuhan khusus, anxiety dan lain sebagainya. Tapi saya Aslam diundang nggak apa-apa loh. Boleh. TikToknya langsung penuh ini. Layarnya penuh, Nah, setelah itu Qadarullah banyak pasien dari TikTok malahan daripada Facebook, YouTube atau Instagram. Jadi memang kebanyakan di TikTok. Nah, lucunya pasien-pasien di TikTok itu biasanya saya anjurkan untuk ke terapis A misalkan, ke terapis yang terdekat. Nah, Qadarullah misalkan dia lebih yakin kepada kita gitu. Karena kita yang bikin konten. Nah, itu masalahnya di situ. Ya, kalau pasiennya mau silakan. Yang penting saya udah rekomendasi ke terapis terdekat. Gitu. Nah, bahkan ada juga yang jauh-jauh dari Malaysia itu pengen ketemu kita juga, pengen ikhtiar terapi juga. Ada juga yang undang saya ke Bali kemarin, itu juga naik pesawat. Saya juga ketemu pasien itu di TikTok juga, di live TikTok ya. Itu lebih kayak apa ya? Membangun kepercayaan antara followers dengan konten kreatornya. Betul. Kalau saya pribadi anggapnya seperti itu. Ya, alhamdulillah setelah beberapa bulan ini memang saya fokus untuk konten live juga. Dan saya juga kadang menyebarkan manfaat juga dalam artian coba diikhtiarkan dengan terapi ini gitu. Jadi terapis yang ada di kota masing-masing itu memang saya rekomendasi. Tapi pertanyaannya belum dijawab tadi. Oke, nah dari sekian banyak yang datang dan ditangani sama Kang Abi, tadi kan ada orang datang direkomendasikan, kadang nggak cocok nih sama saya maunya sama Kang Abi. Ada nggak yang cerita paling menarik Kang Abi? Misalkan harus kemana dan sebagainya. Berapa kali terapi, misalnya ketemu ada fulanah atau fulan, misalnya
Dia anxiety pertama kali interestnya dari chat, curhat misalnya, ini saya dunia mau runtuh, tolong bantu saya, misalnya begitu. Mungkin dari bagi ceritanya. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi kalau udah rekomendasi, misalkan pasien juga ternyata sudah diikhtiarkan dan tidak cocok mungkin, biasanya saya nerima konsultasi juga. Oke. Coba sampaikan sebenarnya PR-nya apa aja yang disampaikan. Karena sebenarnya anxiety itu cuma 3 gerakan. Yang tapi saya tidak saya sebutkan dari tadi, saya nggak sebutkan nih. Salah satunya ada JAPAS. Salah satunya ada JAPAS. Jadi ada 3 gerakan. Jadi kalau pasien dia yakin, hakul yakin dan melakukan 3 gerakan ini, nggak perlu ketemu terapisnya, bismillah bisa sembuh. Gitu. Makanya saya sampaikan ke followers itu khusus untuk anxiety, untuk 3 gerakan, insya Allah bismillah tanpa perlu ketemu dengan terapisnya, itu bisa sembuh. Karena saya ngerasain sendiri, Mas. Saya ngerasain sendiri di mana saat posisi saya sakit, saya sendiri. Nggak ada keluarga di Jakarta semua. Nggak ada keluarga yang peduli, saya survive sendiri. Makanya dari situ, saya ketemu dengan terapi PAS, saya ikhtiarkan dan saya rasakan sendiri manfaatnya, dan itu makanya saya pengen, ayo pasien anxiety pasti bisa sembuh, nggak usah minum obat, nggak usah ke psikiater, nggak usah kemana-mana, pokoknya yakin kalau 3 gerakan bisa sembuh, karena saya ngerasain sendiri itu manfaatnya. Siap-siap. Jadi yang dibangun itu supaya mereka bisa sembuh secara mandiri ya, bahkan nggak ketergantungan sama terapisnya dan lain sebagainya gitu ya. Bahasanya lebih tepat mengambil tanggung jawab bahwasanya tubuh kita ya yang tahu sendiri, yang maksudnya yang ngerti itu ya kita. Dulu ada istilahnya kayak pepatah bahwa kamu ya dokter terbaik buat dirimu gitu. Jadi kamu adalah dokter terbaik buat dirimu. Artinya PAZ ini hanya seperti apa ya, kayak semacam pengungkit lah, bahwasanya kalau saya sakit, dikasih tadi metodenya ada 3 gerakan, tentunya kalau detailnya ada banyak, diperiksa, kedor, pantel, dan sebagainya. Tapi Mas Abi, dari hasil pengalamannya meringkas jadi paling nggak ini esensinya 3, itu juga nggak masalah ya. Tapi maksudnya, orang itu tahu ketika tadi Kang Abi kan cerita, naik motor tiba-tiba, keringat dingin, harus apa? What to do ya, harus ngapain. Kan lebih penting di situ, bukan naik motor, saya kemana? Terlambat ya Kang Abi ya. Jadi dia harus misalnya, JAPAS, kalau video JAPAS teman-teman bisa lihat di kontennya pas Alkaso ya, ada tentang video JAPAS, dan juga Kang Abi mungkin juga ngupload juga di kontennya masalah JAPAS ya. Oke, mungkin lanjut ke ini Kang Abi. Tadi kan belum dijelaskan contoh yang sudah progres gitu. Progres misalnya ya, cerita pas dari jenengan tuh nerapi di Depok, atau contoh klien yang ada tidak harus langsung misalnya ini kok langsung sembuh, tapi dari pengalaman jenengan, dia kok awalnya begini jadinya begini gitu. Itu yang dimaksud Ustaz Aslam tadi. Oke. Jadi yang paling unik itu yang akhir-akhir ini yang saya temukan. Yang mungkin 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Yang inget aja lah, kalau lama-lama mungkin udah nggak inget. Alhamdulillah saya setelah sembuh dari anxiety, saya masih ingat 5 tahun yang lalu. Masya Allah, gitu ya? Bahkan saya ingat orang-orang yang ikut live saya, dia ketik apa, dia dari mana, saya masih ingat, Mas. Waduh, lama-lama jadi paranormal. Anxiety emang unik, orang anxiety emang unik ya. Dia belum lepas anxiety-nya. Nah, yang untuk pasien ini Palembang, Lampung. Lampung. Gimana Jadi, Kang? saya ketemu pasien Lampung ini, maaf, dia non Muslim. Terus saya ketemu dengan ibu ini, dia dalam kondisi dia kurus dan nggak nafsu makan. Dan itu saya terapi cuman 30 menit dengan jurus SOP, terutama SOP PAS, itu dari CU, dari sita kombinasi dan lain sebagainya. Itu saya terapi dan alhamdulillah dia ngerasain, Kang ini lebih enak gitu badannya. Oh yaudah, ini saya tinggal ya Bu ya, saya harus lanjut ke Palembang waktu itu. Palembang terus sampai ke Padang, Jambi, ketemu kakek Jali, teman-teman lah ya, teman-teman Pastupar, terus ke Palembang lagi, terus balik ke Lampung. Ketemu ibu lagi. Alhamdulillah dia jauh lebih nyaman, makanan udah nggak dipantang. Kalau saya yakin dia 3 bulan ke depan bisa gemuk, gitu. Karena dia kurus banget ya, kurus banget. Nah, saya bahkan ngelihat anxiety itu dalam kondisi dia kurusnya tidak normal.
itu saya sudah bisa pastikan dia anxiety. Jadi kalau ngelihat orang belum ngasih tahu keluhannya, saya udah tahu. Karena pasiennya banyak anxiety. Iya. Pengalamannya udah banyak. Gajah kurus, gajahnya anxiety. Udah ngerti pola-polanya gitu. Pola-polanya udah tahu. Alhamdulillah. Tapi saya yakini kalau Pak Stuper yang ikut live saya dan biasanya saya sharing juga masalah anxiety, untuk khususnya gimana caranya menangani pasien anxiety, terus bagaimana menghadapi keluarga anxiety, biasanya saya sampaikan juga, insya Allah dari ilmu yang saya sharingkan itu juga bisa bermanfaat untuk pastuper yang belum mengenal apa itu anxiety sebenarnya. Oke. Kemudian ini Kang Abi, tadi kan ini contohnya ibu-ibu yang kurus ya gitu, kemudian keluar. Ketemukah pasien yang misalnya polanya dia itu tidak berani keluar rumah setelah mungkin pernah terapi, sekarang sudah kerja seperti biasa di kantor, atau mungkin nggak berani untuk kuliah gitu. Apakah ada kisah seperti itu? Ini bisa nangis saya, Mas. Oh ya, enggak apa-apa, sharing aja. Ini saya mengingat saya waktu dulu lah. Ini saya ngomong pasiennya. Nah, jadi ingat malah diri ada juga. Jadi mengingatkan saya dengan diri saya dulu yang ya Masya Allah lah. Pokoknya ada pasien, dia datang ke tempat kita, terus dia menceritakan kalau dia itu ditinggal sama istrinya karena keluhan ini, keluhan anxiety. Usia kira-kira berapa? Usia udah 40-an tahun. Okay. 40-an tahun. Karena dia awalnya dia kerja di pabrik. Terus karena gejala anxiety itu kan macam-macam ya yang dikeluhkan itu macam-macam. Bahkan dia kerja berapa menit harus istirahat lagi. Kerja lagi, istirahat lagi sampai dia memutuskan untuk berhenti kerja. Maksudnya ketika kerja tiba-tiba lemes apa tiba-tiba atau seperti apa yang dia ceritakan? Dia ceritakan keringat dingin, sering badannya lemes gitu Mas. Jadi nggak aneh gitu. Susah fokus, daya ingatnya kurang gitu kayak gitu-gitu. Nah dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Iya. Nah bekerja, qadarullah ya namanya keluarga kalau ekonominya lagi down, otomatis ada gesekan lah. Nah sampai istrinya meninggalkan dia. Terus dia ya datang ke kita ngobrol, terus setelah itu saya terapi, saya kasih motivasi juga. Yakin Mas, kalau kamu sembuh, kamu akan lebih kuat lagi menjadi laki-laki yang seutuhnya, karena laki-laki yang anxiety itu laki-laki yang menye-menye itu kalau bahasa sekarang menye-menye. Istilah baru lagi. Menye-menye. Lembek ya. Jadi tidak ada ketegasan, tidak ada tujuan bahkan. Makanya alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi, dan dia biasanya dia ke kantor itu dia alhamdulillah udah dapat pekerjaan baru. Terus dia PP itu naik motor itu udah nggak ada keluhan sama sekali. Biasanya dia lemas, ini berat, sakit gitu ya. Terus alhamdulillah dia bisa survive sampai sekarang. Masya Allah. Itu yang membuat saya tuh bergerak, kalau anxiety ini bisa sembuh di Indonesia, ya tidak ada tutup kemungkinan di luar negeri ilmu PAS ini dibutuhkan. Oke. Gitu. Itu kalau dari rentang usianya tadi kan usia yang 50. Kalau kayak Ustadz Aslam yang masih muda unyu-unyu kayak Ustadz nih. Apa ada pernah ada plus lah. Ya, usia yang apa ya? Masih SMA lah ya mungkin. Apa ada juga klien-klien seperti itu? Dari pengalaman Kang Abi di lapangan. Terakhir kalau pasien anxiety itu sendiri paling muda itu saya ketemu pasien usianya ya SMA lah. Di SMA itu perempuan, itu di Tasikmalaya saya masih ingat. Jadi dia tuh cenderung minder lah, istilahnya minder, tapi anxiety juga. Terus dia nanya kan, Abi Luna udah punya istri belum? Saya bilang udah punya anak 2, nangis dia. Jadi kayak dia membutuhkan sosok laki-laki yang mana untuk melindungi dia. Ternyata keluarganya itu kompleks, maksudnya ada goncangan lah. Iya betul. Itu sih, jadi SMA kelas 3 kalau nggak salah saya lupa. Padahal belum jawab loh. Udah punya istri apa belum? Jawabannya cuma punya anak 2. Anak 2, ya kan? Ini misteri ya. Kita jadi bahas itu bahas anxiety-nya.
Oke. Gitu Mas. Jadi berarti usia 19 tadi berapa? SMA kelas 3 lah. Berarti belum sampai 19 lah ya, Mbak. Lebih muda daripada itu berarti. Lebih muda daripada 17, 17-an mungkin 18 ya. Ya, kalau ini tadi kalau kita lihat kan kayak anxiety itu diberikan 3 gerakan yang tadi yang sempat kesepil nih Ustaz Aslam ya. Beliau menyampaikan juga japas. Tapi kalau dari sisi motivasi tadi, sisi motivasi, apa kata-kata yang biasa jenengan sampaikan? Ya walaupun ketemu orang ini akan berbeda ya, tapi yang biasa jenengan sampaikan yang menjadi keluhan mereka itu apa misalnya? Apa kamu hidup harus tegar atau gimana? Apa yang biasanya jenengan nasihatkan? Saya malah nggak motivasi, nggak ke situ. Jadi saat pasien datang itu biasanya pasien itu tidak menceritakan semua keluhannya. Oh, oke. Uniknya di situ pasien anxiety, dia nggak bilang kalau dia anxiety, dia nggak pernah bilang dia punya kecemasan berlebih, dia nggak pernah bilang dia sering daya ingatnya berkurang. Dia nggak pernah bilang. Tapi kalau saat kita raba tulang belakang ya kan di terapi pas ada namanya mendiagnosa tulang belakang. Itu saya rasakan dan saya bicarakan ke pasiennya, bapak ini atau ibu ini sering cemas ya. Oh, gitu. Saya mempertanyakan itu, dan diiyakan sama pasien. Ya. Nah, kalau sudah diiyakan sama pasien, otomatis pasien itu lebih trust, lebih percaya dengan terapisnya. Wah, hebat ya, baru meraba kayak gini udah tahu. Udah tahu. Wah, Udah tahu. Karena sembarangan ini. Bukan ilmu terawangan ya. Ada teorinya di pas. Lanjut. Bahkan anxiety itu kalau saya ngelihat tatapannya, wah tajam banget ini tatapannya, itu berarti anxiety. Jadi saya bisa memperkirakan seperti itu. Nah, alhamdulillah pasien-pasien saya setelah saya cek tulang belakang, ulu hati, masalah di titik sentuh itu saya sampaikan keringat dingin itu gejala memang dia sering masuk angin dan lain sebagainya, itu saya sampaikan juga ke pasien. Dan dari proses kita terapi ya kurang lebih 30 sampai 1 jam kita ngobrol juga sama pasien, itu ada ikatan kenyamanan di situ antara pasien dengan terapisnya. Sebenarnya ini konseling juga Mas Aslam. Iya, konseling tanpa sadar. Nah, dari situ alhamdulillah setelah kita arahkan atau kita edukasi, Bu, Pak, ini masalah anxiety hanya masalah di sini. Maksudnya gitu. Jadi ada aktivitas yang memang kita larang keras. Nah, itu memang harus dijauhkan. Mungkin di-spill sedikit apa contohnya, bisa pemirsa biar juga tahu, jangan-jangan dia anxiety gara-gara tiap hari begitu gitu. Mungkin satu di-spill aja. Atau belum pernah anxiety, gara-gara melakukan itu jadi anxiety. Siapa tahu ya, jadi materi edukasi lah buat teman-teman juga. Jadi apa tuh? Larangan yang pertama, ini gerakan yang kedua berarti. Tadi kan gerakan pertama itu sebenarnya japas. Gerakan kedua adalah jangan tidur di alas yang empuk. Terlalu empuk mungkin ya? Busa yang tebel biasanya. Oh, tebel. Sehingga badannya jadinya lengkung banget. Ya. Ada juga yang pakai spring bed tapi spring bednya yang udah lama. Jadi dia melengkung ke dalam. Gitu posisi spring sampai bekas itu ya. Biasanya tempat tidur yang bekas itu ya. Sampai ada jejak tidurnya gitu ya. Nah, itu Masya Allah setelah kita edukasi dan kita sampaikan ke pasien, dan pasien itu bahkan bisa membuang kasur yang lamanya, malah tidur di lesehan, Mas. Di lantai maksudnya? Di lantai dikasih karpet. Ya, karpet yang lebih ini ya. Lebih empuk, lebih keras ya. Empuk tapi sedikit lah gitu ya. Terus alhamdulillah dia benar-benar langsung merasakan nikmatnya sehat gitu, Mas. Anxiety-nya udah nggak kambuh-kambuh lagi. Ini tentunya untuk yang anxiety tipe C ya. Tapi ada nggak sih anxiety tipe S? Tipe S saya temukan itu tidak banyak, Mas. Berapa persen estimasi? 2%, 3%? Wah, itu dari pasien yang jenengan? Dari selama inilah udah ketemu. Dari 10 paling cuma 1. Tapi ada juga yang tipe S ya. Ini teman-teman nanti kita ngobrol tipe S, tipe C di kelas ada, tenang aja. Kalau nggak nyambung ikutin kelas kita, woy. Biar nyambung. Oke, tadi lanjut tadi memberikan motivasi. Tadi kan memberikan motivasinya lebih ke membangun pola hidup yang baru kan, berarti lifestyle kan. Tidur jangan tempat yang melengkung. Yang lain ada lagi contoh motivasinya. Biasanya anxiety itu dia overthinking dengan makanan. Nanti makan. Seperti apa misalnya? Misalkan makan, minum ini aja, minum teh aja, mikir dia. Jangan-jangan ini nanti aku habis minum ini sakit. Oh. Keluhan anxiety-nya kambuh. Gitu. Oh, takut dia kambuh. Takut kambuh. Lambungnya, terutama lambungnya. Karena katanya
anxiety itu nanti berhubungan dengan asam lambung, berhubungan sama GERD. Padahal itu beda. Dari pengalaman Mas Abi tadi, apa bedanya? Bedanya itu dari permasalahannya. Permasalahan tubuh si pasien itu beda-beda. Misalnya pada kasus yang asam lambung, yang GERD seperti apa misalnya? Misalkan anxiety itu kan dia bisa punya keluhan asam lambung, punya keluhan GERD, ada juga yang enggak. Anxiety doang? Anxiety doang. Badannya sehat? Badan sehat. Ada juga asam lambung, dia punya GERD, tapi dia nggak punya anxiety. Ada juga. Wah, ini menarik Mas Hasan. Jadi sebenarnya itu 3 penyakit yang berbeda. 3 penyakit yang berbeda, tidak ada sangkut pautnya. Kalau kita bisa memahami 3 penyakit itu, insya Allah kita nggak perlu takut. Misalkan anxiety, nanti jangan-jangan aku minum ini asam lambung kumat. Ya benar kumat, gitu. Karena sugesti. Karena dari pola pikirnya udah over gitu, udah overthinking gitu kan. Nah itu yang membuat asam lambung dia naik kan. Masya Allah. Gitu. Jadi memang anxiety itu memang saya anjurkan malah apapun yang dipikirkan, apapun keinginan mau makan, makan aja. Misalkan mau makan nasi goreng, makan aja. Jadi nggak usah takut. Ya makanya setelah kita terapi. Oh setelah diterapi. Oh iya ada efek terapinya dulu ya. Lebih tenang, lebih nyaman di mereka. Dan apa yang kita masukkan, sugesti atau nasihat yang kita saran-saran yang kita sampaikan, ya alhamdulillah masuk. Gitu. Tapi mungkin begini Kang, tadi sudah motivasi sudah gitu kan. Setelah pasien, misalnya Ustadz Aslam nih, pasien anxiety gitu kan. Setelah diterapi biasanya di hari-hari itu perbedaannya apa sih? Ya semuanya bitin lah dengan izin Allah Ta'ala. Misalnya hari pertama dia badannya bisa tidur nyenyak, atau yang awalnya insomnia tidak bisa tidur jadi bisa tidur. Dari pengalaman Mas Abi nerapi pasien-pasien anxiety itu biasanya gradasi perubahannya itu hari ke hari apa? Tentunya tanda kutip pasiennya mengerjakan tugasnya gitu, mengerjakan PR terapinya. Apa tahapan menuju sembuh berarti ya? Tahapan menuju sembuhnya seperti apa? Kalau saya bilang setiap pasien dia itu punya keluhan yang berbeda, punya perubahan fisiknya itu berbeda. Ini cerita saya 2 tahun yang lalu, Mas. Cerita pribadi. Ya, silakan. Bukan pribadi. Pasien. Saya diutus sama Pak Bilal waktu 2 tahun yang lalu, pas Legacy, yang mana saya keliling Indonesia, terutama Pulau Jawa lah ya, Pulau Jawa. Saya untuk datengin atau kopdar dan ketemu pasien dan kita terapi. Ya. Intinya itu. Nah, alhamdulillah saya 2 tahun yang lalu ketemu dengan pasien masuk rumah sakit jiwa. Pasien anxiety, tapi qadarullah keluarganya membawa pasien ini ke rumah sakit jiwa, dan qadarullah tidak ada perubahan, dikeluarkanlah dari rumah sakit jiwa dan ketemu kita di masjid. Saya masih ingat di masjid. Nah, alhamdulillah saya ketemu, saya bingung. Ini harus diapakan? Ini harus diapakan? Orang istilahnya ODGJ lah dalam artian gitu ya. Tapi kondisi linglung dia. Linglung. Nah, qadarullah setelah kita periksa, kita SOP, belum ada perubahan, Mas. Iya. Belum ada perubahan. Terus saya mikir, astagfirullahaladzim, ini gimana ya Allah, coba bantu saya untuk ngasih solusi untuk si pasien. Alhamdulillah terbesit hentakan kaki. Yang mana yang dulunya... Cara ngajarinnya gimana cara ngajarinnya? ODGJ tadi? Itu. Cara ngajarinnya? Jadi pikiran saya, hentakan kaki ya? Hentakan kaki. Nah, setelah... Saya juga mikir, ini gimana bisa merintahin gitu. Problem juga. Terus saya coba bismillah, bantu saya Allah, saya sampaikan A, mudah-mudahan pasien mau mengerjakan A. Paham dan mau mengerjakan A. Hentakan kaki. Mas, sekarang berdiri. Dia manut, berdiri. Hentakan kaki. Salah. Benerin. Terus pokoknya dari proses hentakan kaki kita bisa bilang 50 sampai 60 kali kita hentakan kaki dengan posisi ada pembenaran lah di situ. Jadi posisi hentakan kaki kan nggak semata-mata loncat gitu ya. Iya, betul. Nah, itu ada tekniknya khusus. Nah, setelah itu 60 kali kita lakukan hentakan kaki, dia udah bisa ngomong. Awalnya nggak bisa ngomong, Mas. Bisa komunikasi maksudnya ya? Udah bisa komunikasi, alhamdulillah. Bisa nyambung. Bisa nyambung.
Udahlah, dari situ 2 tahun yang lalu saya lepas, saya pergi kemana lagi, saya nggak tahu kabarnya. Nah kemarin, saya disuruh datang ke Boyolali sama Bu Wiwin, Mas Aslam ngerti, kenal lah. Bu Wiwin itu yang mengajak si pasien ini datang ke saya Mas. Nah, alhamdulillah pas saya mendengarkan, Bu Wiwin cerita gini, Mas, yang kemarin, yang Mas terapi, itu udah nikah. Awalnya dia kena ansia itu depresi. Depresi itu diputusin sama calonnya nggak mau nikah. Ya iyalah kalau lagi anxiety aneh-aneh juga kan. Iya. Nah itu gejalanya depresinya dari putus cinta lah gitu ya. Setelah kita benerin, alhamdulillah setelah itu udah nikah sekarang, alhamdulillah. Oh, amazing nih ya. Buat teman-teman yang belum nikah, mungkin kurang tak kaki. Itu yang sangat membuat saya bersyukur lagi, semangat lagi untuk bikin konten, untuk nerapi pasien gitu. Apa ya? Ada rasa yang ternyata orang itu mencari pengobatan sudah ke A, B, C, D. Luar biasa perjuangan. Dan itu udah udah habis-habisan. Ya. Ekonomi udah habis, saya yakin kalau di luar sana masih banyak pasien-pasien anxiety, bahkan pasien lain yang udah cenderung berkali-kali melakukan pengobatan lain. Biinilah yang saya temukan itu malah nyamannya di PAS. Masya Allah. Wah. Nyamannya di PAS. Nanya apa lagi Ustaz Aslam? Monggo. Ini panjang banget nih kalau kita bahas masalah anxiety. Teman-teman jangan lupa follow akun TikToknya Abduna, followernya sama nih ya sama YouTube. Iya, jangan-jangan followernya ini Abduna ini. Udah pada follow semua ya, Abiluna Terapi ya tadi ya. Abiluna Terapi. Nanti sering ngadakan edukasi terkait dengan anxiety. Teman-teman yang punya keluhan anxiety ya, para pemirsa yang punya keluhan anxiety bisa dapat edukasi dari live-live-nya insya Allah ya. Ya siapa tahu juga cocok ketemu pas Abiluna keliling. Wah, karena hobinya keliling ini. Keliling Indonesia, naik motor ya? Naik motor. Lebih sehat naik motor katanya daripada naik pesawat. Saya juga nggak habis pikir ya. Saya kalau suruh milih naik motor sama naik pesawat, saya pilih naik pesawat. Saya juga pilih pesawat sebenarnya. Ya hanya anxiety beliau yang mengencourage harus pakai motor ya. Oke. Nah ngomong-ngomong keliling Indonesia nih, Kang Abi, udah kemana aja dari perjalanannya? Perjalanan ya, dari Pulau Jawa udah semua, Bali sudah, Palu sudah, alhamdulillah. Khusus Palu kayaknya pesawat nih, nggak mungkin naik motor, lama ini sampai. Nggak naik motor kan? Nggak. Oke. Atau motornya dimasukin kargo. Nah yang terakhir itu Kalimantan, Balikpapan udah pernah, Makassar, terus Palembang, Lampung, Jambi, Padang, ya, Jambi. Padang, Jambi. Oke, berapa kilo tuh ya berarti totalnya ya? Kalau Sumatera sampai ujung nggak ya? Nggak sampai. Jawa aja dari ujung ke ujung udah 1000 lebih, 2000. Ya, 1000 lah pulang balik ya. 2000 kilo. Berarti dari ribuan kilo tadi Kang Abi, apa sih yang nyebabin Kang Abi mau bergerak nempuh jarak sampai ribuan kilo keliling Indonesia dan lain sebagainya? Saya malah sebenarnya bukan kasihan ya, tapi memang kondisi pasien itu kan beda-beda Mas. Beda-beda. Ada yang bisa diantar oleh keluarganya datang ke Gria Sehat ya, ke tempat kita. Ada juga yang memang benar-benar keluar rumah saja tidak bisa. Iya, nggak berani tadi kan? Nggak berani. Cemas tadi. ya. Cemas. Oke. Tapi alhamdulillah saya sudah beberapa bulan ini saya ada pikiran gini. Pasien saya bawa ke Gria Sehat setempat, saya terapi dan saya kenalkan ini ada Gria Sehat di sini. Itu salah satunya kenapa saya ke Palembang kemarin, saya ke Bali. Itu salah satunya saya menggiring pasien-pasien ini datang ke Gria Sehat. Gitu. Karena mindsetnya pasien yang ketemu saya di live TikTok bahkan di video itu lebih percaya sosoknya. Walaupun kalau kita giring pun ya kita sampaikan ini teman saya, ini sesama terapis. Sudah certified juga. Sudah certified juga. Ya silakan diikhtiarkan. Nah tapi kan ada beberapa pasien, saya mau nungguin Abiluna kalau di Lampung, pokoknya saya nungguin. Ya tetap saya giring ke Gria Sehat. Kenapa? Karena saya mau memperkenalkan manfaat bikin konten itu Mas. Salah satunya untuk
para pastuper yang saya temukan di perjalanan lah ya. Jadi memang ini penting teman-teman yang punya ilmu PAS ya, tidak disampaikan ilmu PAS kepada publik atau di akun sosial media teman-teman itu masih kurang. Dalam artian kalian tuh merugi waktu, rugi manfaatnya tidak bisa kita tebarkan kepada orang lain ya. Jadi ini manfaatkan sosial media itu, dimanfaatkan ya, buatlah konten, buatlah postingan yang menarik untuk orang lain, karena masih banyak di luar sana itu masih mencari pengobatan gitu. Betapa beratnya mencari solusi ya sebenarnya. Jadi itu awal mulanya kenapa saya berani mengambil keputusan tantangan dari Pak Bilal kemarin yang 1000 titik di Pulau Jawa untuk membangunkan pastuper untuk 100 titik dan 1 tahun waktu itu. Dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun, salah satunya ternyata nikmat bersilaturahmi yang saya rasakan tuh lebih besar, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu dengan pasien, bisa ketemu dengan pastuper yang masih sakit. Itu saya sering ketemu Mas. Dan alhamdulillah kita kembali lagi, kita tidak memberikan kesembuhan. Sekali lagi kita tidak memberikan kesembuhan. Kita hanya berikhtiar ya, Allah yang memberikan kesembuhan. Intinya itu aja. Jadi saya tanamkan itu terus, saya cuman syiar kemana-mana. Alhamdulillah ada beberapa pastuper yang masih sakit dan ketemu jalan kesembuhannya. Gitu. Karena padahal dia udah diterapi sama temennya, udah diterapi sama keluarganya, udah diterapi sama siapapun. Bedilah ketemu Abiluna, wah ini jadi wasilah kesembuhan. Ya tanpa mengurangi ikhtiar yang lain kebetulan aja Allah kasih ridho di Kang Abi gitu kan. Gitu. Itu awalnya berarti Kang ya, yang menyebabkan Kang Abi terus kemudian keliling. Itu jadi kecanduan gara-gara terkenal di TikTok itu ya, jemputin nikmat silaturahmi tadi. Itu tadi kayaknya bersilaturahmi lewat layar kaca ini kurang, datengin ke sana gitu ya. Bisa, Masya Allah ya. Nah kira-kira mungkin ini Kang Abi, tadi udah cerita masa lalu, next project ke depan. Next project ke depan Kang Abi ini apa nih? Mau roadshow, apakah sampai Papua, apa gimana? Impiannya Kang Abi nih? Kalau Aceh kan juga belum tadi tuh. Ya. Saya sebenarnya kemarin udah bilang, udah disampaikan juga sama Pak Bilal, sementara ini memang saya masih melakukan hal yang saat ini saya kerjakan, dalam artian syiar, live TikTok, tapi di dalam itu nanti ingin saya sampaikan terus terang kepada followers. Bagi teman-teman yang mau ikut pelatihan, silakan daftar dan kita carikan waktu dan benar-benar kita ajari terapinya, bahkan itu juga bersama dengan PAS pusat. Masya Allah. Tapi bonusnya setelah ikut pelatihan PAS pusat, ya, kalau mau murojaah atau mau kopdar atau mau mendalami ilmu PAS ini, insya Allah saya bisa bantu 100%. Masya Allah. Ya emang Kang Abilu jangan cuma satu. Ini perlu kita cloning jadi 1000 ya, itu maksudnya. Banyak. Jadi esensinya Kang Abilu udah satu saja, ya dengan izin Allah yang mendapat manfaatnya 10.000 orang. Nah bayangkan ketika Kang Abiluna ini ada 50 atau 60, insya Allah. Jadi yang anxiety itu kita buru lebih cepat. Gitu. Jadi kalau yang Kang Abiluna kan batasnya juga sini ke Solo ke Jakarta habis waktu gitu. Nah nanti di Jakarta ada di sebagainya gitu kan. Jadi dari pasien anxiety menjadi terapis anxiety. Apa sih? Survivor ya biasanya? Iya, survivor penyintas anxiety. Nah, dari penyintas anxiety menjadi tim solusi untuk masalah anxiety. Orang anxiety. Menarik itu, saya support insya Allah. Iya, bagus tuh. Nanti programnya semoga lancar Kang Abi. Terus kemudian muncul Abiluna. Mungkin bukan Abiluna ya, mungkin Umi Luna atau siapa. Kan ada yang cewek juga. Iya. Oh, ada yang akhwat juga, betul. Setuju. Ada yang akhwat. Ada yang Umi Luna gitu. Nanti kalau mau curhat kan yang anxiety itu juga lebih nyaman gitu kan. Nanti pas curhat nyaman-nyaman dia omongin saya sudah punya anak 2 nangis ya. Terlambat. Oke, Kang Abi, apa sih? Ini mungkin kita ngarah ke pastrooper ya. Di antara pendengar kan ada pastrooper ya. Apa sih yang biasa Kang Abi pesankan ke teman-teman pastrooper ketika keliling tuh, terus ketemu sama mereka? Apa yang dipesankan? Tergantung pastroopernya ya. Kalau kita ketemu dengan pastrooper yang dia
dalam istilahnya apa? Dia nggak mempraktekkan atau tidak mengamalkan ilmunya, saya bertanya, apa tujuannya ikut pelatihan PAS? Untuk diri sendiri, kalau misalkan diri sendiri kita udah belum merasakan manfaatnya, ya jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Karena kenapa? Karena saya yakin, saya ketemu dengan Pak Mahir yang mana itu beliau udah ikut pelatihan PAS dan qadarullah belum 100%, tapi pasiennya stroke semua dalam artian gitu. Itulah nilai yang mana pelajaran buat kita. Ilmu PAS itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, manfaatnya untuk orang lain. Jadi tergantung pastupernya. Kalau pastupernya dia benar-benar tidak mengamalkan ilmunya, itu saya kasih motivasi seperti itu. Yang sudah mengamalkan tapi futur misalnya. Futur itu maksudnya apa? Stop. Kok tiba-tiba kok ngilang gitu. Tiba-tiba hilang. Biasanya kalau saya ketemu dengan pastupar dia awalnya aktif terus tidak aktif, saya sampaikan juga apa alasannya? Apa alasannya kita untuk berhenti untuk menebar manfaat ini ya dari ilmu PAS. Ini kan ilmu terapi tapi banyak yang bisa kita lakukan, Mas. Bisa berdakwah, bisa mengingatkan pasien untuk sholat. Masya Allah, sarana dakwah ya? Sarana dakwah, bisa mengajarkan pasien itu jurus-jurus kesehatan yang sederhana. Itu Masya Allah banyak yang bisa kita gali gitu sebenarnya. Nah, jadi makanya kalau alasan 1001 alasan yang kalian sampaikan kepada saya tepis itu semua. Dalam artian semua alasan. Ya, nggak perlu ada alasan. Yang penting bantu sebanyak-banyaknya umat ya, karena masih banyak kok orang ansia itu fisiknya wajahnya nggak kelihatan, tapi fisiknya rusak, bahkan gagal paham. Jadi sebanyak apapun yang melihat video saya itu paling 20% yang paham, selebihnya mereka masih maju mundur berkutat dengan pikirannya sendiri. Makanya biasanya saya anjurkan udah ikhtiarkan dengan terapis terdekat gitu. Jadi ini pesan saya untuk teman-teman para pastupar kepada yang pastupar certified ya sudah sertifikasi, sudah ilmunya mumpuni untuk teman-teman bahkan pastupar untuk seluruh di Indonesia yang sudah certified, bahkan ada yang belum segera certified, segera melakukan uji kom atau uji kompetensi ya, biar ilmunya itu setara gitu ya, standarisasi. Jadi untuk teman-teman para pastupar dimanapun teman-teman berada, bantu sebanyak-banyaknya umat ya, bikin konten kalau bisa ya. Tapi sedikit boleh disepil dong tips untuk pastupar yang belum bikin konten ya. Tipsnya sebagai penutup lah. Siarnya gimana tuh caranya? Kenapa sih sampai bisa, kan kalau yang taunya enak Abiluna 70.000. Wah. Tapi membangun itu kan memang betul. Iya, apa sih ada tips-tipsnya 3 atau 4 tips ya untuk membangun konten sebagai penutup saja. Jadi kebanyakan para pastupar yang sudah ikut militan online ya, bahkan yang sudah ikut militan online pun mereka down dalam artian mereka banyak aktivitas lain, bahkan dia stop konten ya. Saya entah kenapa alasannya saya nggak ngerti. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan ilmu militan online, bahkan teman-teman yang udah ikut pelatihan militan online itu dimanfaatkan ilmunya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Misalnya ngonten setiap hari atau apa? Spill dong, Bang. Ngonten itu sebenarnya cukup 1 hari sekali. Berapa menit videonya? Kalau di TikTok itu lebih dari 1 menit. Itu lebih di-up lagi sama TikTok itu sendiri. Masuk ke algoritma TikToknya juga. Tapi kalau di bawah 1 menit itu biasanya tidak direkomendasi. Dalam artian ya tetap di-post sama TikTok tetap. Gitu. Jadi minimal 1 hari sekali ya. Itu modalnya cuma HP teman-teman ya. Modalnya cuma HP. Semuanya HP ya. Semua punya HP. Nggak usah ngedit yang macem-macem ya, yang nunggu keren ya, nggak perlu. Nggak perlu. Ngontennya just ngonten gitu.
Just ceritakan apa yang kita temukan aja. Misalkan kita kemarin ketemu pasien saraf kejepit, ya ceritakan saja gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bikin konten itu misalkan teman-teman yang agak susah ngomong di depan kamera, karena ngomong di depan kamera itu tidak semudah kita ngomong di depan umum. Itu ada groginya, ada pikirannya kemana-mana, ngomongnya susah gitu. Banyak yang perlu di-cut gitu kan. Jadi tips saya, bikin skrip dulu. Skrip itu apa? Teman-teman biar tahu nih, skrip itu apa? Contekan ngomong ya. Gitu. Oke, contekan ngomong dalam artian itu. Jadi kita buat tulisan dulu, terus apa yang kita sampaikan ditulis dulu, terus nanti kalau itu kan ada aplikasi CapCut yang mana prompter itu ada CapCut, CapCut. Nah, itu ada apa? CapCut. Ya, itu ada prompternya. Tulisan bergerak ya. Ada tulisan bergeraknya. Itu teman-teman tinggal baca aja sebenarnya, Itu sesederhana itu sebenarnya buat konten, tapi memang tidak semua orang bisa ya, dalam artian ngomong di depan kamera, makanya salah satu caranya dia pakai prompter tulisan, contekannya gitu. Dan harus latihan dong, tidak tiba-tiba bisa kan? Iya. Ya, harus latihan ya, dimulai dari sekarang, anggap aja, niatkan ya, saya sekali lagi mengingatkan diri saya sendiri juga. Setiap saya mau bikin konten itu niatnya, atau mau bikin live atau buka live atau buka upload sesuatu, itu biasanya saya niatkan syiar. Karena kalau udah syiar, hati kita plong. Tapi kalau kita cari cuan, cari followers, cari viewers, nanti kalau viewersnya nggak sesuai, nggak naik, anxiety. Anxiety lagi ya. Jadi niatkan untuk syiar aja. Insya Allah semua apapun yang kita kerjakan itu lebih ringan lah, lebih ringan. Luar biasa. Itu Mas Anjra. Wah, kayaknya udah terlalu panjang. Monggo. Siap. Ya, ingat teman-teman sebagai penutup ya, semua pernah wagu pada waktunya. Wah, wagu itu apa ya? Wagu. Lucu gitu ya, agak aneh-aneh pada waktunya. Tapi ketika terus dilatih, insya Allah nanti akan semakin keren lah, semakin hebat. Sebagaimana Abi Luna ya, dulu pernah wagu pada waktunya juga, Masya Allah. Sekarang jadi ini banget, confident di layar. Bilangnya tadi minder, tapi kalau kita nonton konten-kontennya itu udah kayak ini orang ngomong nggak pakai mikir ini. Gitu ya. Jadi orang yang banyak menyelesaikan permasalahan anxiety, juga kemudian punya follower yang banyak ya di TikTok, itu tidak bermula dengan sesuatu yang langsung jadi gitu ya. Betul. Jadi harus dimulai dengan langkah kecil, insya Allah nanti teman-teman juga bisa. Yang menarik spiritnya Mas Abi Luna adalah sebagian Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Ya, sebarkan manfaat dengan cara apapun yang teman-teman bisa gitu ya. Ilmu pas ini bisa menjadi wasilah untuk menyebarkan, maka jangan berhenti untuk melangkah yang sudah belajar. Kemudian yang belum belajar, siapa tahu belum bermanfaat, belajarlah ilmu pas supaya jadi lebih bermanfaat lagi. Ya, linknya ada di bawah deskripsi ini. Oke, terima kasih Kang Abi, terima kasih Coach Andrea sudah menemani kita di kesempatan podcast kali ini, ngobrol-ngobrol kali ini ya. Kita tutup bersama secara podcast kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Subscribe juga, like juga, share ke grup-grup pas. Sip.